Jujur ini materi sebenarnya susah-susah, gampang atau gimana, susah sih sebenarnya. Cuman setelah saya baca-baca, ya nggak segitunya juga. Ini saya akan usahakan untuk menyampaikan semudah mungkin supaya kita semua di sini paham ya. Jadi sedikit saya ubah judulnya, bismillah. Jadi judulnya saya sedikit ubah jadi Arrhythmia in COVID and Watchful Side Effect of Medication. Jadi kenapa saya ubah sedikit? Karena sebenarnya yang membuat aritmia pada COVID itu bukan hanya pengobatannya ya, bukan hanya medication-nya, tapi sebenarnya COVID itu sendiri juga bikin aritmi dari perjalanan sakitnya si COVID ini. Di sini, nah, jam 12. Selalu mulai dari introduction ya. Jadi COVID-19 adalah suatu beta coronavirus. Kenapa kok dinamakan corona? Karena sebenarnya virus ini itu punya mahkota. Mahkota itu bahasa latinnya corona ya. Suatu tipe jenis virus yang baru yang oleh WHO itu disebut sebagai SARS-CoV-2. Dia punya amplop, single-stranded, adalah suatu virus RNA dan dia punya spike protein. Spike protein itu nanti kalau kita lihat permukaan virusnya itu ada tajam-tajamnya ke atas, itu tempat dia nancep di reseptornya sel ya, di permukaannya sel. Ini dikatakan sangat virulen dan sekali dia mencolok di permukaan, misalkan kita buka handle pintu atau apa yang sebelumnya dibuka oleh OTG, kita nggak tahu, itu bisa bertahan sampai 72 jam. Dan itu bisa contagious kalau memang jumlah virusnya itu sufficient untuk dia menularkan ke orang lain. Penularannya macam-macam, bisa secara droplet, baik direct maupun indirect, dan secara airborne. Masa inkubasinya dari 2 sampai 14 hari, yang rata-rata sih ya 3 sampai 7 harian. Oke, ini sedikit ya, karena berhubung saya ini bukan virologis, jadi daripada sesat, kalian baca ini aja. Dengerin ini. The coronavirus at the root of COVID-19 is the newest known member of this family. Unlike other coronaviruses that infect people, the new coronavirus causes respiratory disease, among other symptoms. At their core, coronaviruses contain a genetic blueprint called RNA, similar to DNA. The single-stranded RNA acts as a molecular message that enables production of proteins needed for other elements of the virus. Bound to this string of RNA are nucleoproteins, proteins that help give the virus its structure and enable it to replicate. Encapsulating the RNA genome is the viral envelope, which protects the virus when it is outside the host cell. This outer envelope is made from a layer of lipids, a waxy barrier containing fat molecules, as well as protecting the precious genetic cargo. This layer anchors the different structural proteins needed by the virus to infect cells. Envelope proteins embedded in this layer aid the assembly of new virus particles once it has infected a cell. The bulbous projections seen on the outside of the coronavirus are spike proteins. This fringe of proteins gives the virus its crown or halo-like appearance under the microscope, from which the Latin name corona is derived. The spike proteins act as grappling hooks that allow the virus to latch onto host cells and crack them open for infection. Like all viruses, coronaviruses are unable to thrive and reproduce outside of a living host. Nah, oke, jadi paham ya, tadi setidaknya dari ilustrasi tadi kita tahu bahwa sebenarnya virus ini itu suatu RNA virus yang dia mudah sekali replikasinya ya, dia cuma nancep ke permukaan sel, dia udah bisa masuk dan mereplikasi diri, dan di dalam slide yang ini nanti akan digambarkan bahwa virus ini tidak perlu masuk ke dalam inti sel untuk dia memperbanyak diri, karena dia cukup masuk ke dalam ribosom aja, dan kita tahu ribosom itu kan tempatnya protein-protein ya, nanti dia akan coding protein dari virusnya di ribosom, dia akan beregenerasi dengan banyak sekali. Nah, tadi seperti disampaikan oleh Dr. Indah SP ya, aku manggilnya Mbak SP ya, dari Dr. SP, ini tadi disampaikan bahwa sebenarnya virus ini kan mencoloknya, nempelnya itu, spike-nya itu nempel di ACE receptor. ACE receptor itu angiotensin converting enzyme receptor. Nah, kita tahu ACE receptor ini letaknya itu ada di berbagai sel di tubuh kita.
Jadi kalau misalkan selama ini paradigmanya kita berpikir bahwa, orang COVID itu sakit paru, itu sebenarnya salah. Iya, bukan salah total, kurang lebih tidak tepat. Kenapa? Karena sebenarnya reseptor ACE itu tidak hanya ada di paru, tapi ada di otak, ada di pembuluh darah, manapun ya, pembuluh darah itu ada di otak, ada di kapiler paru, ada di ginjal. Ginjal itu glomerulus kan isinya pilihan kapiler ya. Terus pembuluh darah koroner itu juga jelas, sehingga tidak heran bahwa akhirnya manifestasi COVID atau pada PDP berat misalkan ada cytokine storm atau PDP sedang itu gejalanya juga bisa melibatkan gejala-gejala vaskuler. Jadi sebenarnya COVID ini adalah suatu inflammatory disease kalau saya boleh bilang, adalah suatu penyakit inflamasi yang inflamasinya itu sistemik. Ini kita bisa lihat videonya sebentar ya, makanya kenapa kok ada pasien ini COVID, kan kita harus waspada, dikira tifus ya, salmonellanya positif misalkan, muntah-muntah, ternyata kok COVID, ya iya karena reseptor ACE itu paling banyak, salah satunya juga ada di GI tract, selain di paru, juga ada di ginjal. Sering juga saya lihat itu pasien-pasien yang kita rawat bersama itu kreatininnya naik, jadi dia jatuh pada tahap acute kidney injury ya. Mungkin ginjalnya juga terganggu, SGOT, SGPT-nya juga naik ya. Terus dan seringkali dia juga mulai ada gejala-gejala seperti palpitasi dan lain-lain. Jadi ini adalah suatu manifestasi yang benar-benar sistemik dari COVID ini. The coronavirus must infect living cells in order to reproduce. Let's have a closer look. Inside the virus, genetic material contains the information to make more copies of itself. A protein shell provides a hard protective enclosure for the genetic material as the virus travels between the people it infects. An outer envelope allows the virus to infect cells by merging with the cell's outer membrane. Projecting from the envelope are spikes of protein molecules. Both a typical influenza virus and the new coronavirus use their spikes like a key to get inside a cell in your body, where it takes over the cell's internal machinery, repurposing it to build the components of new viruses. When an infected person talks, coughs, or sneezes, droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, or lungs. One spike on the virus inserts into a receptor molecule on your healthy cell membrane like a key in a lock. This action allows the virus to get inside your cell. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins. Oke. Jadi ini singkat aja, tadi memang videonya aku potong biar gak kepanjangan. Jadi intinya coronavirus ini bisa bereplikasi dengan sangat cepat karena dia nggak perlu masuk ke inti sel dan proteinnya bisa dibuat dari ribosom aja. Oke, nah ini adalah sedikit bagan betapa COVID ini adalah suatu systemic disease atau multiple organ disease. Kita lihat ternyata pasien COVID ini bisa stroke loh, bisa CVA. Kenapa? Ini ada thrombotic events. Terus ada encephalitis. Kenapa? Karena ada radang dari pembuluh darah otaknya ya. Terus di jantung ada myocardial injury. Tentunya kalau ada myocardial injury, chest infection-nya juga turun. Bisa juga kena ke vaskulernya, manifestasinya bisa di vein thrombosis, atau bisa juga ACS, acute coronary syndrome, yang jatuhnya juga nanti pada shock kardiogenik, seperti kata dokter SP tadi. Terus di paru. Nah, agak aneh ya, kalau misalkan kalian mungkin berpikir, loh dok, kok katanya emboli paru ya dok, COVID bikin emboli paru, tapi kok fototoraknya putih-putih. Nah, jangan lupa bahwa yang terjadi di COVID ini bukan hanya trombosis, tapi juga ada atelektasis, ada konsolidasi, ada infeksi, sehingga fototoraknya nggak kayak orang emboli paru yang true, emboli paru beneran, yang benar-benar full blown, karena ya putih-putihnya itu tetap ada karena ada konsolidasi, ada atelektasis, ada pneumonia juga, mungkin ada secondary infeksi, sehingga fototoraknya ya nggak kayak emboli paru yang kayak biasanya. Terus juga ada namanya gangguan koagulasi atau koagulopati, ada microtrombosis,
ada aki tadi saya bilang ya, terus ada mules-mules, diare, dikira tifus, ternyata COVID. Itu sering sekali. Mual, muntah, fever juga pasiennya akan menunjukkan SGOT, SGPT yang meningkat. Kalau kalian menerima pasien di IGD atau Isyip, ayo ke ruangan ada pasien jelek. Nah, itu harus dilihat ini. Ini ini kenapa? Kalian cocokkan lihat kalau misalkan SGOT, SGPT-nya meningkat, ada pasiennya aki, demam, foto toraknya nggak mungkin, kamu harus mulai curiga ini COVID apa bukan ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke cardiac manifestation. Jadi sebenarnya cardiac manifestation in COVID ini adalah suatu manifestasi klinis yang sebenarnya jarang, tidak terlalu banyak. Tapi sekali dia kena ke cardiac manifestation, maka mortality rate-nya itu akan meningkat dengan sangat tajam. Bahkan dibilang bahwa dari suatu penelitian ini dibilang, sekali jantung ini kena myocardial injury, maka dia akan menjadi suatu independent risk factor for mortality. Jadi apapun komorbid pasien, tapi kalau dia udah kena ke jantungnya, maka biasanya meninggal, gampang-gampangnya kayak gitu ya. Jelek, pasiennya akan jatuh pada kondisi yang jelek. Kenapa? Karena ketika COVID ini sudah menyerang ke myocardial injury atau ke sistem pembuluh darah yang berakibat pada gangguan jantung, maka yang terjadi adalah aritmia, ya, terus heart failure dan lain-lain, sehingga dikatakan bahwa apabila seorang pasien sudah mengalami cardiac manifestation in COVID, maka ARDS ini akan lebih sering ditemukan daripada pasien-pasien yang tidak mengalami cardiac manifestation. Dan juga akan lebih sering terjadi aritmia, VT atau VF, dan tentu saja angka kematiannya juga lebih tinggi. Nah, ini ada tabel dari ESC, ini sangat bagus sekali. Di sini kita bisa lihat bahwa begitu virus ini nempel spike proteinnya di ACE receptor, dia akan masuk ke dalam sitoplasma, terus replikasi dalam ribosom tadi, terus dia masuk, tergantung dia masuknya ke pembuluh darah mana. Kalau dia masuk ke kapiler paru, ya parunya ini orangnya mulai batuk-batuk, orangnya mulai demam, ya, orangnya mulai sesek, hypoxia. Kalau masuk ke myokardial, myokardial jangan lupa dia juga selain isinya sel miokard, dia juga ada makrofag. Kalau kita belajar histologi dulu, ada makrofag di sela-sela myokardium. Sehingga kalau di sini infiltrasi langsung ke myokardium, dia juga bisa membuat myocardial damage. Selain itu dia juga bisa ke vaskular ya. Jadi ada endothelial cell. Endothelial cell ini akan terganggu inflamasi di situ, sehingga apabila orang ini sebelumnya sudah ada stable angina atau misalkan pada pasien-pasien dengan diabetes yang dengan atherosclerotic disease, mungkin plaknya yang awalnya stabil akan menjadi unstable dan lebih mudah untuk rupture. Jadi kita harus mengawasi juga pasien COVID. Allah, masa sih bisa ACS? Bisa, karena dia terjadi gangguan stabilitas plak di sini akibat dari proses inflamasi dari COVID ini sendiri. Ini ada ya, ini tabelnya kurang lebih sama seperti yang ada di tabel sebelumnya. Ini juga dari jurnal lain, intinya sama. Sebenarnya kalau COVID ini mengenai suatu cardiovascular system itu bisa dari direct vascular infection atau virusnya memang langsung infiltrasi ke jaringan itu sendiri. Atau yang kedua memang dari sitokin. Sitokin itu apa sih? Sitokin itu sebenarnya adalah seperti orkestranya sistem imun. Jadi kayak apa ya? Gentongnya poskamling itu dulu ya. Nih kalau misalkan ada invader masuk, maka tentara kita itu akan menabuh kentongan ya namanya. Nah, itu sitokin itu kentongannya, itu suaranya. Kalau misalkan suaranya semakin kencang, maka dia akan memanggil teman-teman yang lain ya, kayak si sel T, terus interleukin dan lain-lain, sehingga akan menyebabkan suatu kondisi yang disebut sebagai high inflammatory state atau bahkan jatuh ke cytokine storm yang akan mengakibatkan hiperkoagulabilitas dan sympathetic nerve stimulation. Jangan salah, penyakit ini tok, pasiennya nggak pakai stres aja udah bikin sympathetic stimulation meningkat. Pasien-pasiennya cenderung takikardi, apalagi kalau pasien ini ditambah dengan ketakutan, stres, kita bayangin kita visite di ruang isolasi sebentar aja, kita sendiri stres, apalagi pasien ini masuk di ruang isolasi 14 hari, kita kebayang pasti stresnya kayak gimana lagi, pasti sympathetic stimulation nerve-nya juga akan lebih tinggi dan akan memperburuk kondisi imun pasien, jatuh ke myocardial damage. Bisa menyebabkan hypoxia juga, myocardial supply-nya menurun, myocardial demand-nya meningkat, dan lain-lain di sini, sehingga akan meningkatkan resiko aritmia, gagal jantung, maupun myocardial infarct. Saya rasa saya ini sudah cukup jelas ya. Ini juga dari jurnal lain juga disampaikan sama, sebenarnya intinya adalah ada penurunan kardiak dan pulmonary function, hypoxemia,
Dan ini yang menarik di sini juga selain dari proses perjalanan alamiah dari penyakit itu sendiri, kita juga akan memberikan obat-obatan yang jangan sampai obat-obat ini juga menjadi iatrogenik, jadi menjadi tambahan disease untuk pasien, sehingga ada namanya drug mediated cardiac toxicity yang kita juga perlu pantau. Nah, apa konsekuensinya di sini? Terutama di sini hipotakia bisa jadi gagal jantung, ACS, myocarditis, hypotension, tachyarrhythmia, bradyarrhythmia, obat-obat yang meningkatkan QT interval dan sampai pada kematian. Oke, sekarang tadi kan sudah ke cardiac manifestation secara umum, sekarang kita masuk ke khusus ke aritmia. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa myocardial injury itu akan menjadi prediktor kematian yang independen dari COVID ini. Begitu juga sebenarnya dengan cardiac arrhythmia. Meskipun patofisiologinya ini masih belum terlalu jelas dipahami karena penyakit ini baru, tapi dari berbagai jurnal ini saya gabung di sini bahwa sebenarnya aritmia ini terjadi karena adanya myocardial damage, jadi infiltrasi ke miokardnya sendiri, adanya hipoksia, acidosis, hypotension, inflamasi, terus ada electrolyte abnormality. Jangan lupa ya, pasien-pasien dengan COVID kita juga perlu cek kalium karena kalau kaliumnya itu hypo maka dia akan cenderung aritmi. Terus ada gangguan intravascular volume karena kan tadi pembuluh darahnya kata dokter SP kan ini vasodilatasi atau gimana, cukup vasodilatasi apa enggak, atau mungkin pada pasien yang sepsis otomatis kebutuhan cairannya kan juga lebih daripada pasien yang normal ya, pasien yang sehat, sehingga kita perlu pertimbangan juga kecukupan cairan dari pasien-pasien COVID ini. Terus adanya endogenous catecholaminergic attenergic status, sepsis, terus adanya drug-induced QTc prolongation. Ini satu atau dua atau lebih gabungan dari faktor-faktor ini akan mencetuskan yang namanya cardiac arrhythmia in patient with COVID. Nah, memang dikatakan jarang, tapi secara umum dari penelitian, kalau misalkan populasi pasien COVID ini sendiri diadakan penelitian dan general population yang secara umum, maka angka aritmianya tetap lebih tinggi pada pasien COVID, terutama pasien COVID yang dengan severe illness. Mungkin kalau di Indonesia itu dikatakan PDP berat gitu ya, kalau di kita kan istilahnya PDP ringan sedang berat. Kalau ini mungkin pada pasien PDP berat, maka angka prevalensi aritmianya lebih tinggi, yaitu 8,1% dibanding general population yang hanya 2,3%. Dan aritmia apa yang paling sering terjadi? Ternyata atrial aritmia, bukan VT atau VF. Jadi atrial aritmia ini yang sering terjadi itu AF atau flutter. Nah, ini juga bagian yang sangat bagus. Jadi disampaikan bahwa sebenarnya pada pasien-pasien COVID itu kita lihat ya di sini ada ICU dan non ICU. ICU ini biasanya pada PDP berat yang nggak pernah langsung masuk ke ICU. Angka cardiac arrest-nya di sini disebut sih PEA, VF ya. Ini jauh lebih tinggi signifikan dibanding pasien-pasien COVID yang non ICU. Jadi makanya di sini dikatakan mengapa dikatakan bahwa aritmia pada pasien dengan severe COVID itu adalah suatu independent marker of cardiac arrest dan aritmia apapun, entah itu PEA, entah itu VT, entah itu VF ya. Ini di sini disebutkan. Ini ya dikatakan bahwa ICU admission itu akan meningkatkan 10 kali lipat resiko untuk aritmia pada pasien-pasien COVID yang berat yang dirawat di ICU yang sudah jatuh pada gagal nafas. Oke, ini ada slide yang menarik. Ini khusus membahas tentang cardiac arrhythmia. Jadi begitu infiltrasi virus, dia akan bisa mengakibatkan direct virus tissue invasion. Kemudian ada tadi kentongannya ditabuh, jadi terjadi cytokine storm. Kemudian ada obat-obat prolonging drugs. Nah, macrolides itu kayak azithromycin. Kita harus ingat ya bahwa pasien-pasien COVID ini mendapatkan berbagai obat yang apabila digabung ternyata juga memiliki efek prolong QT seperti azithromycin, levofloxacin, kadang diberikan antiviral. Kita lihat pasien-pasien ini juga dapat kloroquine atau hidroksikloroquine. Kadang juga kalau pasiennya diabetes dia dapat antiemetik ya kan mesti mual muntah itu biasanya dapat domperidon, dapat ondansetron atau antihistamin yang semuanya itu juga akan berinteraksi yang mengakibatkan QTc prolongation sehingga mengakibatkan suatu cardiac arrhythmia. Nah, ini fase 1, fase 2, fase 3 ini kayaknya susah gitu ya, tapi ternyata setelah saya baca ini sebenarnya kurang lebih kayak PDP ringan, PDP sedang, PDP berat. Jadi kalau pada awal ini memang terjadi direct viral population, kemudian terjadi acute lung injury yang awal-awal, kemudian terjadi cytokine storm. Nah ini ya, ini sih yang bisa terjadi itu ternyata nggak cuman
AF atau VF, tapi juga terjadi AV block. Masih dengar suaraku kah? Masih dokter, masih jelas dokter. Saya pakai Masih router sangat jelas dokter. pakai router takut nggak jelas. Jadi ini ada namanya AV block ya, AV block, terus ada atrial fibrillation, ada polymorphic VT atau PEA. Dari tabel ini sih intinya sebenarnya kita kalau bisa tidak menggunakan device dulu. Jadi kalau misalkan AV block, jangan buru-buru pakai pacemaker dulu karena kita juga harus melindungi healthcare provider kita. Jadi usahakan pakai obat-obatan beta agonis dulu, kemudian kita cari faktor apa yang bikin AV block, apakah dia ada kaitannya dengan hiperkalemi, hipokalemi, atau memang dia karena myocardial injury-nya dan lain-lain. Ini pada atrial fibrillation, apakah dia ada kan AF induced sepsis? Jadi kita harus mencari kausanya, apakah kalau kita sembuhkan sepsisnya nanti AF-nya akan convert. Dengan VT misalkan kita cek obat-obatnya ada nggak sih obat-obat yang bikin VT dan lain-lain. Nah ini dari penelitian dikatakan bahwa pasien-pasien yang dengan aritmia with COVID ini paling banyak di sini ya dilaporkan ada VT-VF, AF, ada juga yang cuma nyebut aritmia tapi nggak disebutkan aritmia jenis apa, ada yang SVT ya. Ini sih dari penelitian, Indonesia nggak ada ya, mungkin harus dibikin ini. Dokter Meta ini biasanya suka meneliti, ini adik magangku di Mojokerto yang rajin. Jadi ini ada ya satu tabel, ini ada COVID, STEMI, ini perbandingan aja kita lihat bahwa sebenarnya ECG pada pasien COVID, kita juga lihat adanya STT changes. Tadi dokter SP kan sudah menyampaikan di slide sebelumnya, dikira STEMI inferior ya, jangan salah, tapi ternyata sebenarnya dia adalah manifestasi ECG dari COVID. Entah kenapa yang sering terjadi adalah dikira STEMI inferior. Jadi pasien-pasien dengan COVID ini cenderungnya, kalau STEMI itu miripnya ke STEMI inferior. Juga bisa ada AF, atrial premature contraction beat, atau ventricular premature contraction. IVC ya. Nah, ini contoh kasus, ini adalah laki-laki 46 tahun, dari jurnal ya, ini bukan pasienku sendiri. Ini apa ECG-nya? Ini adalah flutter. Jadi saturasinya 88%, pasiennya batuk, demam, sesak, datang ke IGD kalian. Kalau udah kayak gini pasti dikonsulkannya ke jantung ya, lagi-lagi jantung. Dokter IGD pasti AF jantung, padahal belum tentu. Kita lihat penyebab AF atau flutternya ini apa, ternyata di swab pasien ini, swabnya positif. Jadi pasien ini confirm positif COVID dan ternyata setelah mendapatkan medikasi dan lain AF-nya AF-nya convert. Kemudian ini juga sama, ini pasien AF juga ya. Dia ada di sini, kita harus ingat ya bahwa pasien-pasien dengan COVID itu khasnya fototoraksnya ada di tepi-tepi ini putih-putih. Jadi awalnya dari tepi nanti dia akan meluas ke tengah. Jadi awalnya pasti dari tepi. Ini juga ECG-nya AF ya. Setelah diterapi pada jurnalnya juga disebutkan dia akan convert menjadi sinus lagi setelah COVID-nya teratasi. Nah ini yang menarik. Jadi jurnal ini bahkan sangat sederhana, cuman 2 halaman. Dia hanya menyampaikan laporan kasus. Dia bilang terima pasien di IGD, ECG-nya kayak gini. Terus pasiennya tiba-tiba res, di RJP, hidup lagi. ECG-nya berubah jadi kayak gini. Mungkin kalau kalian jadi dokter IGD dikira ini mungkin STEMI inferior ya. Ini ya 23 AVF, tapi kok kayak brugada juga. Ini ya kayak ada ST elevasi dengan EBBB. Jadi pasiennya hidup, ROSC, tapi di sini tidak disebutkan akhirnya kayak gimana. Mungkin ya ini salah satu gunanya kita melakukan coronary angiografi di sini. Cuman kita juga harus timbang-timbang apakah manfaatnya itu lebih besar daripada mudorotnya gitu ya. Ini kayak brugada pattern juga ya. Dan ini kita tidak melihat gelombang T. Apakah ini suatu ventricular rhythm? Bisa jadi. Dengan wide QRS di sini, dengan ST elevasi di inferior. Bisa jadi ini merupakan suatu myopericarditis seperti kasusnya Dokter Indah yang sebelumnya. Tadi kan ECG-nya mirip-mirip kayak gini dan lagi-lagi ini inferior ya. Nah ini contoh lagi, ini ada namanya VT ya, torsa. Jadi kenapa torsa de Poing itu apa ya? Jadi bacanya bukan torsa de des Pointes gitu, nggak. Torsa de Poing itu artinya ini ya, kalau kita punya ini tali apa namanya? Tali apa tuh ya? Ya, tuh loh, tali yang buat lomba itu 17 Agustusan itu tali apa deh namanya? Jadi kalau misalkan tali itu kita tali tambang kan ini tambang ya. Itu kalau misalkan talinya itu kita pecut kayak gini kan gelombangnya itu naik turun. Nah, itu kayak gambarnya ini nih. Nah, jadi kenapa disebut torsa de Poing itu karena ini kan kita lihat puncaknya itu berubah arus. Jadi dari yang
puncaknya di bawah, terus dia berubah jadi puncaknya yang lancip ini di atas. Jadi berputar porosnya itu sangat mengancam nyawa. Kenapa? Biasanya diinjus oleh suatu QT prolongation. Oke, bisa juga terjadi suatu AV block dari berbagai tadi patofisiologinya ini pada orang 76 tahun yang juga terjadi AV block yang juga membaik dengan medikamentosa. Oke, jadi kita ulang di sini ya. Tadi kan udah, sekarang untuk medication ya, ini yang paling sering menjadi isu adalah ini ya, chloroquine, hidroksikloroquine, terus azitromisin dan obat-obat antivirus yang lainnya, di mana obat-obatan ini secara sinergis akan mengakibatkan satu obat aja itu bikin prolong QT udah. Nah, kalau misalkan dikombinasi, maka akan bertambah resiko prolong QT-nya. Paham ya? Jadi, secara teori memang akan menginjus Tocta de Poang ini, tapi dari meta-analisis dia bahkan berani menyebutkan meta-analisis bahwa sebenarnya ini jarang terjadi. Jadi juga terus karena dibilang ini resiko bikin kosa, terus kita nggak berani ngobatin pasien dengan chloroquine misalkan atau dengan azitromisin, nggak, tetap kita kasih obatnya karena pun ini juga sangat jarang. Tapi juga nggak boleh kita lena karena kita tetap harus mengevaluasi. Nah, mengevaluasinya kayak gimana nih ya? Sebelum kita mengevaluasi, kita harus tahu dulu apa sih QT interval, setuju ya? Mungkin kalau yang sudah expert ECG, ada namanya QT interval itu kalian pasti sudah tahu, adalah dimulainya awal gelombang Q sampai di akhir gelombang T. Itu ya, nanti saya tunjukkan gambarnya. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan depolarisasi hingga repolarisasi dari ventricle. Jadi awal ventricle depolarisasi sampai akhir ventricle ini mengalami repolarisasi. Nah, berapa sih normalnya? Ini macam-macam memang literatur. Kalau untuk laki-laki dikatakan normalnya itu kurang dari 430, untuk perempuan kurangnya dari 450. Tapi ada juga yang bilang untuk laki-laki kurang dari 450, untuk perempuan kurang dari 460. Itu macam-macam standar. Tapi secara umum kita harus berpikir bahwa QT interval yang lebih dari 500 itu akan meningkatkan cardiac risk. Jadi cut off-nya kalau kita harus waspada efeknya ke jantung itu kalau lebih dari 500 milisecond. Nah, apa sih yang menyebabkan kita takut jadi terjadi torsa? Karena sebenarnya ada namanya mekanisme early after depolarization. Early after depolarization ini kalau ada potensial aksi, kalian dulu belajar ilmu faal, itu kan ada 4 fase ya untuk depolarisasi dan repolarisasi otot jantung itu. Kalau misalkan yang jadi prolong, maka akan resiko terjadi VF, VT ya, dan sudden death. Meskipun di sini dikatakan tidak selalu torsa itu terkait dengan prolong QT, tapi resikonya ada, kemungkinannya ada, jadi tetap kita harus waspada. Nah, faktor-faktornya apa sih? FNH itu dibilang kalau perempuan usianya lebih dari 65 tahun, dia ada sakit ginjalnya, hipokalemi, hipomagnesemi, dan cenderung brady, kita harus hati-hati, lebih hati-hati pada pasien-pasien yang mengalami prolong QT. Makanya kita harus pertimbangkan misalkan kita memberikan terapi pasien juga bersamaan dengan beta blocker, digoxin, atau misalkan ivabradin, obat-obatan yang bikin relatif brady itu akan semakin meningkatkan resiko terjadinya prolong QT interval. Nah, ini ada video. In myocardial action potential, phase 0 represents the rapid depolarization state. This uprise is caused by the opening of fast sodium channels that allow massive influx of sodium ions into the cytoplasm. In phase 1, there is rapid repolarization, caused by the opening of potassium channels, which allow the efflux of positively charged potassium ions outside the cells. At the same time, fast sodium channels are suddenly closed. This phase is the shortest phase. In phase 2, more or less plateau's pattern is produced. The voltage-sensitive calcium channels are opened to facilitate the influx of positively charged calcium ions,
to balance the repolarizing effects of potassium efflux. In phase 3, there is rapid repolarization of the cardiac cells. The calcium channels are suddenly closed, which leaves the potassium efflux current unopposed. Finally, in phase 4, sodium re-enters into the cardiac cells, but this time through slow spontaneous permeation through the cell membrane. This slow process prepares the cells for the next action potential cycle we started with phase 1. Oke. Cukup jelas ya. Jadi intinya tadi itu adalah gambaran sederhana dari gimana potensial aksi pada otot jantung itu terjadi. Jadi ada fase 0 sampai 4 dan ini ya Dek ya di sini. Ini nih kalau kita lihat ya di sini intinya yang bikin depolarisasi itu adalah natrium dan kalsium ya. Ini kan natrium nih cepat. Terus itu kan ini kaliumnya keluar ya. Tapi cepat aja soalnya ada kalsiumnya yang masuk, makanya terjadi plateau di sini. Nah, tapi ada namanya early after depolarization. Ini kayak gimana? Jadi di sini dia terjadi gangguan pada fase 2 dan fase 3. Jadi di sini deh terjadinya. Harusnya kan tadi gini, tapi dia nonjol lagi di sini. Terjadi kayak agak depolarisasi dikit. Nah, kenapa ini dikatakan bahwa terjadi kalsium channel yang harusnya tadi terbukanya katakan cuman sepersekian detik itu jadi memanjang. Sehingga terjadi prolong QT. Dan juga kalau terjadi gangguannya di fase 3, maka yang terjadi itu opening dari sodium channelnya ada ini ya, interruption terjadi karena adanya opening dari sodium channel yang seharusnya itu tertutup, jadi dia terbuka gitu ya, jadi terjadi ini depolarisasi di sini. Nah, apalagi kalau kondisi pasiennya ada hipokalemi, terus ada obat-obatan yang memacu prolong QT yang sinergis, dan obat-obatan lain ya yang akhirnya bikin dikhawatirkan QT intervalnya itu semakin memanjang. Oke. Triggered activity results from the premature activation of the cardiomyocytes by after depolarization. After depolarization is a depolarization that occurs during or after the repolarization phase. After depolarization are classified into early and delayed depending on the fact of whether they occur during or after the depolarization phase. Early after depolarization occur during phase 2 or 3 of the cardiac action potential. They occur as a result of electrolyte channels imbalance. Opening of the L-type calcium channels plays a key role in the early after depolarization. Activation of these calcium channels may cause membrane depolarization. Prolonged QT interval, bradycardia, hypoxia, acidosis, and hypokalemia contribute to this state. Delayed after depolarization. Oke, yang delayed aku potong. Jadi kita hanya membahas tentang early after depolarization. Intinya sih gangguan dari QT interval yang memanjang itu terjadi pada fase 2 dan fase 3 gitu ya Dek ya. Dengan akibat apa? Akibat dari efek langsung dari memang perjalanan penyakitnya ataupun dari interaksi dengan obat-obat yang kita berikan gitu ya. Nah, ini ya QT interval. Nah, QT interval ini habis ini saya ajari cara ngitungnya. Jadi, QT interval itu sebenarnya bervariasi tergantung dari heart rate. Kalian membayangkan nggak sih kalau misalkan tadi QT intervalnya heart rate-nya cepat kan QT intervalnya seolah-olah pendek ya. Tapi kalau heart rate-nya lambat, QT intervalnya seolah-olah panjang. Maka itu dari konsensus itu dibuat namanya corrected QT, QTC. Jadi dibuat seolah-olah dibuat semua itu seolah-olah heart rate-nya itu 60. Jadi kita samakan dengan QT segitu, kalau heart rate-nya 60 itu berapa sih QTC-nya? Nah, normalnya ini tadi ya 450, kurang dari 450 pada laki, atau pada perempuan kurang dari 460. Nah,
sebagai patokan, tadi kan intinya kalau cut off-nya itu di atas 500, kita harus hati-hati bahwa dia meningkatkan cardiac risk manifestation in arrhythmia gitu ya. Jadi kalau borderline itu 450 sampai 500 atau 460 sampai 500 gitu ya. Kalau misalkan ada pasien yang QT intervalnya lebih dari 500, maka kita harus segera mereview apakah benar pasien ini memang QT-nya lebih dari 500 dan kira-kira dia dapat obat apa aja sih. Terus sesuaikan juga dengan komorbid pasien, apalagi kalau pasiennya ada gagal jantung, on terapi digoxin, ivabradin, beta blocker, dan lain-lain, kita harus watchful. Jadi bukan berarti langsung di stop obatnya, tapi dicek. Kira-kira dia ada keluhan apa enggak, ya. Terus ECG serialnya kayak gimana, ya. Dan ada keluhan palpitasi apa enggak. Jadi kita review, karena tetap ini akan meningkatkan resiko aritmia. Kita harus jaga-jaga juga. Nah, ini ya. Ini yang saya kotakin, ini penting. Jadi kalau ada QT interval yang memanjangnya cuma 5 milisecond, ya nggak usah khawatir juga, karena nggak signifikan. Kalau misalkan meningkatnya lebih dari 20 milisecond, dari berbagai data itu masih inkonklusif. Masih ada yang bilang iya, masih ada yang bilang enggak, kalau dia meningkatkan aritmia atau enggak ya. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 20 milisecond peningkatannya, deltanya, maka sudah mulai harus waspada. Dan cut off-nya adalah lebih dari 60 milisecond, maka dia akan meningkatkan resiko aritmia. Dikatakan bahwa peningkatan QT interval yang lebih dari 10 milisecond, setiap peningkatan 10 milisecond akan meningkatkan risiko aritmia sebanyak 5%. Dan kebanyakan obat-obatan yang menyebabkan QT prolongation itu terkait dengan dosis. Jadi kalau misalkan kita sudah mulai mendapatkan pasien-pasien dengan QT interval yang mulai panjang, dan kita harus evaluasi, jangan langsung di stop. Sebaiknya kita mungkin dosisnya diturunkan dulu, karena kita tetap perlu mengobati pasien ini kan. Kita coba dosisnya gimana, diturunin, terus habis itu di ECG ulang, besoknya kira-kira QT intervalnya mulai normal lagi enggak. Nah, ini yang penting. Farmakologi ya, Dek ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang bikin QT interval itu memanjang. 1, farmakodinamiknya, 2, farmakokinetiknya, dan memang karena efek dari elektrolit. Kenapa farmakodinamik? Misalkan ada obat, jadi ada obat-obat yang memang aslinya QT intervalnya itu sudah, ada obat-obat yang memang dari sononya itu sudah bikin interval QT itu memanjang, kayak hidrokloroquine. Memang dia bikin interval QT memanjang. Kalau misalkan dikombinasikan dengan azitromisin atau dengan levofloxacin, maka QT intervalnya juga pasti akan lebih memanjang kan ya, dan akan meningkatkan resiko torsa. Itu secara farmakodinamik, karena dari tubuh ya. Nah, interaksinya dalam tubuh itu farmakodinamik. Kalau farmakokinetik, jadi ada obat yang memang dia itu tidak bikin prolong QT, tapi 2 obat ini apabila berinteraksi, yang awalnya nggak bikin prolong QT, tapi dia akan menyebabkan inhibisi pada sitokrom. Di sini disebutkan sitokrom CYP3A4 di liver, sehingga metabolisme atau pemecahan obat ini menjadi lebih lama. Jadi kalau pemecahan obat lebih lama, sehingga dia kayak obatnya lebih aktif di situ, akhirnya juga bikin prolong QT, gitu ya. Jadi nggak hanya obat-obatan yang dari sononya bikin prolong QT juga, sebenarnya ada obat-obat lain yang juga secara farmakokinetik juga akan menyebabkan prolong QT. Dan juga dari elektrolit tadi ya, hipokalemi lagi-lagi disinggung di sini juga, jangan lupa kalau kita ngasih diuretik, furosemid misalkan, itu juga akan bikin hipokalemi ya, terutama apabila dikombinasikan dengan obat-obat yang bikin prolong QT. Nah, ini azitromisin, sebenarnya penelitian pertama oleh Granowitz ini ada menemukan interaksi dengan disopiramid. Nah, terutama QT prolongasi itu yang kita tahu kan pada pasien-pasien dengan long QT syndrome ya, tapi kita nggak bahas di sini. Cuman intinya di sini yang penting saya garis bawahi, saya kasih kuning-kuning di sini, bahwa apabila QT interval ini kita temukan memanjang dalam pengobatan, maka kita nggak perlu terlalu khawatir, karena ternyata setelah obatnya di stop, maka dia akan kembali normal QT intervalnya. Jadi kita harus perhatikan ada drug interaction yang akan menginhibisi sitokrom enzim, nah, yang akan mengganggu metabolisme obat. Ya. Terus levofloxacin sama, ada laporan yang mengatakan bahwa ada wanita 91 tahun dengan flu-like simptom yang bikin forsa setelah mendapatkan terapi dengan levofloxacin. Nah, sekarang kita masuk ke chloroquine. Chloroquine ini sebenarnya suatu anti-malarial drug, masih pro kontra, ini boleh diberikan apa enggak, tapi dari konsensus PRQ, PABI, dan dari PAHRU,
ini masih mengizinkan kloroquine untuk digunakan di Indonesia sebagai terapi COVID. Dikatakan memang hidroksikloroquine ini lebih poten dan lebih aman daripada kloroquine. Dan ini dikatakan secara meta-analisis pun cardiotoxicity yang berupa aritmia pun sangat jarang. Jadi tetap kita boleh gunakan, namanya kita mencoba segala cara ya di Indonesia ini. Dan tapi memang kita harus hati-hati. Dokter Evi, maaf dokter. Maaf dokter, Kenapa? boleh dipotong dokter, waktunya sekitar 5 menit lagi dokter. Oke, siap selesai kok abis ini. Iya, oke siap dokter. Oke, ini ada tadi ya intinya kita harus memonitor penggunaan hidrokloroquine. Ini aku lanjutkan aja, nggak usah video. Nah, gimana kita harus screening apakah umur yang lebih dari 65 tahun, ada penyakit struktural, hipokalsemi, kita pertahankan ya kaliumnya di atas 4,5 dan kita harus ngecek apakah ada perubahan QT interval lebih dari 60. Aku langsung ke sini aja ya. Jadi kalau misalkan aduh aku ada tamu. Ntar ya. Ada anak tetangga aku main. Jadi kalau misalkan ada pasien dengan kita berikan hidroksikloroquine, maka kita harus ngecek dia kalau misalkan hidrokloroquine-nya kita berikan bersama dengan azitromisin, maka kita harus melakukan ECG. Kalau misalkan melakukan ECG, terus kita evaluasi, kalau misalkan QTc-nya memanjang dalam 1 hari, maka kita harus konsult ke kardiologi. Sama sebaliknya, kalau misalkan kita memberikan azitromisin tapi bersamaan dengan hidrokloroquine, tetap kita lakukan ECG. Kalau misalkan nggak ada prolong QT, ya sudah, nggak apa-apa, dimulai aja ECG, terapinya. Tapi misalkan setelah 1 hari pengobatan ditemukan prolong QT, oke, konsul ke kardiologi gitu ya. Jadi kardiologi laku di COVID ini lumayan ya. Jadi ini obat-obat yang bikin interaksi. Nanti kan slide-nya saya kasih. Ini ya, obat-obatan sudah aku sebutkan semua. Nah, ini kita ngitungnya ini ya, QT interval itu dari awal gelombang Q ke gelombang T. Semakin cepat nadi, maka QT intervalnya itu akan semakin memendek dan semakin lambat QT intervalnya akan semakin memanjang. Ini cara kita ukurnya ya, dari sini ke sini kita hitung berapa kotak. Satu kotaknya itu 0,04 ya, atau 40 milisecond. Nah, kalau kalian itu nggak kuat di basic, harus kuat di gadget ya. Download QX Calculate ya. Ini kita masukkan aja ke rumus Desert sama Fridericea yang kita pakai. Masukkan QT intervalnya berapa, heart rate-nya berapa, nanti kita ketemu di sini QT corrected. Ini ada di App Store atau di Google Play, apalah itu ada. Ini ya contoh, ini ya pasien ini QT intervalnya 360 milisecond, heart rate-nya 75, Bazet 402, Friederica 388 sebelum kita mulai. Setelah kita mulai dengan kloroquine, ternyata terjadi perubahan interval QT 54 dan 49. Memanjang enggak? Ya memanjang, tapi signifikan apa enggak? Enggak. Jadi hati-hati aja gitu ya. Terus kasus kedua ini ya, awalnya QT corrected-nya 516. Setelah kita masukkan, kita hitung dari sini ke sini, terus heart rate-nya 100 kira-kira. Yang masukkan budgetnya 516, QTc Fridericea 474. Tetap kita kasih pengobatan, kita mulai pengobatan, ternyata setelah pengobatan QT intervalnya memanjang. Jadi 568 dan 522. Ini cowok. Untuk cowok dengan segini, ini panjang ya. Jadi waktu itu saya minta, oke, kita bisa nggak diturunkan dosisnya. Ternyata diturunkan dosisnya, dan kebetulan swab-nya sudah negatif. Ternyata setelah di stop, lihat QT intervalnya kembali ke normal tanpa kita ngasih ke apa-apa lagi QT Bazet dan QTc Fridericea-nya. Jadi kita hitung aja deh ini berapa kotak. Misalkan 360 itu artinya kita dapat dari 9 kotak kecil dikali 40. 9 kali 40 itu berapa? 360 toh. Terus masukkan ke rumus tadi ini deh di aplikasi ini. Misalkan 9 kotak kecil 360, 440 berarti 11 kotak kecil, masukkan heart rate-nya, kamu pilih Bazet atau Fridericea, nanti keluar di sini QTc interval, nggak usah bingung. Ini juga pasien lain ya, sebelum terapi QT intervalnya 416, secara Bazet, Fridericea 396, setelah terapi ya naik sih memang. Jadi memang kalau dilihat obat-obatan ini memang meningkatkan QT interval. Tapi ada yang signifikan, ada yang enggak. Jadi nggak usah terlalu takut-takut. Jadi take home message selesai bahwa COVID ini sebenarnya suatu systemic disease ya. Aritmia adalah salah satu komplikasi kardiovaskuler terutama pada ICU patient ya. Dan aritmia pada COVID ini tidak hanya terjadi karena pengobatan yang kita berikan, tapi pada patogenesis perjalanan penyakitnya pun juga akan menyebabkan aritmia.
sehingga kita harus waspada untuk monitoring QTc evaluation terutama pada pasien-pasien dengan high risk yang severe illness atau PDP berat yang jatuh pada ada gagal nafas misalkan atau ada pasien-pasien yang dengan terapi kombinasi. Selesai. Semoga jelas ya. Wah, jelas banget.